Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Fatmawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan melakukan praktek layanan penempatan dan penyaluran dalam pilihan karir setelah lulus SMA. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya anak-anak ibu ada yang kenal dengan ibu? Belum? Yaudah, ibu perkenalan dulu ya. Nama ibu Noni Fatmawati. Bisa dipanggil ibu Noni. Sebaiknya sebelum ibu melanjutkan materi yang akan ibu sampaikan atau yang ibu jelaskan, sebaiknya mari kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Di sini ibu akan sedikit menjelaskan tentang layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan penyaluran di dalam kelas, di dalam kelompok belajar, jurusan atau program studi, program pilihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kurikuler sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kondisi pribadinya. Layanan penempatan merupakan layanan untuk membantu individu dalam memperoleh tempat bagi pengembangan potensi yang dimilikinya. Setelah anak-anak sekalian mengetahui penjelasan tentang layanan penempatan dan penyaluran, di sini ibu akan membahas tentang pilihan karir setelah lulus SMA. Apalagi anak-anak sekalian sudah duduk di kelas 12 dan sudah mau tamat. Dan tujuan di dalam layanan ini agar peserta didik memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA dan peserta didik memahami hal yang harus diperhatikan dalam studi lanjut serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Anak-anak sekalian selalu berpikir, setelah lulus SMA mau kemana ya? Ayo, mau kemana? Setelah lulus SMA, ada pilihan karir diantaranya, yaitu 1. Melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama, status akreditasi perguruan tinggi. Dilihat statusnya, perguruan tinggi dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik biasanya disebut dengan sarjana S1, lebih menekankan pada penguasaan ilmu, pengetahuan, serta pengembangannya. Jalur profesional sering disebut jenjang diploma, menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan, keterampilan, serta aplikasi ilmu dan teknologi. Sistem penerimaan mahasiswa non-tes.
atau penelusuran bakat minat kemampuan, dan tes ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Hal yang penting untuk diketahui. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama, fokus keinginan primer. Yang kedua, fokus bakat. Yang ketiga, fokus penjuruan bidang studi. Yang keempat, fokus kemampuan. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar, misalnya kursus komputer atau kursus menjahit. Yang ketiga, memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri. Yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya bagi yang sudah mampu. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah mengapa kita perlu merencanakan pilihan karir setelah lulus SMA, karena membuat masa depan dapat membantu anak-anak sekalian mempersiapkan diri dan tetap fokus dalam mencapai tujuan anak-anak sekalian. Baiklah, demikian dari praktek layanan penempatan dan penyaluran yang saya buat.